Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas reading section. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah sedikit mengulas tentang reading section itu sendiri secara detail, secara general juga, bagaimana reading itu harus dipahami dari step awal, cara mengerjakannya, jenis-jenisnya, dan bagaimana karakter soalnya. Nah, dalam kali ini sedikit saya akan ulas bahwa reading itu sebenarnya ada 40 pertanyaan dan pengerjaannya sekitar 60 menit. Pengerjaannya itu 60 menit itu bisa mencapai 3 sampai 4 passages. Jadi dalam passage itu ada 3 sampai 4. Nah, teman-teman, dalam buku yang saya sudah kirim itu sebenarnya banyak sekali latihannya. Jadi teman-teman nanti fokus ke latihan di situ juga bisa. Kalau di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan atau istilahnya bagaimana mengenal karakter-karakternya. Sebenarnya karakternya cuma ada 5 yang perlu kita ketahui dalam IELTS itu. Bentuknya itu yang pertama completion, seperti yang kemarin yang teman-teman sempat kerjakan itu ada yang pertama kali summary itu. Waktu itu hanya Kak Rosyid sama Kak Ira kalau nggak salah ya. Itu completion. Terus ada matching, ada true, false, not given. Ini temennya nanti ada yes, no, not given, multiple choice, sama short, limited answer. Hanya 5 ini yang penting untuk dipelajari, yang insya Allah keluar dalam IELTS. Nah, kalau dalam buku tidak dibedakan seperti ini. Jadi langsung semua nanti misalkan completion langsung ada penjelasan, latihan, 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 latihan dengan berbagai jenis soal. Setelah itu lanjut nanti matching langsung seperti itu. Kalau di sini kita akan pelajari satu persatu. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui metode yang saya akan gunakan dalam konteks pertemuan kali ini itu penjelasan, contoh cara mengerjakan, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Setelah itu solo practices. Solo practices means that teman-teman harus mengerjakan yang sesuai konteks kali ini. Misalkan kita akan mempelajari tentang summary, berarti summary completion misalkan, berarti teman-teman harus mengerjakan sendiri, nanti kita akan bahas bagaimana itu harusnya atau kunci jawabannya seperti apa. Tapi sebelumnya teman-teman bisa memahami konteks yang akan kita pelajari melalui kelas ini dulu. Oke, next yang perlu diketahui adalah bentuk-bentuk completion. Sebenarnya kita sudah belajar completion kemarin. Nah, saya ingin menjelaskan sekali lagi, completion itu ada 4 jenis. Ada summary completion, tabel completion, flowchart completion, sama diagram completion. Summary completion ini sebuah kesimpulan dari beberapa paragraf. Contohnya ada satu passages. Ada satu bacaan, biasanya kalau berbentuk summary completion itu dibuat satu paragraf saja gitu. Jadi cerita yang ada di passage tadi disederhanakan menjadi satu paragraf, terus nanti ada yang bolong-bolong di tengah. Teman-teman harus melengkapi, kira-kira ini uh, kata apa yang bisa melengkapi sebuah informasi seperti yang ada di passage. Itu namanya summary completion. Kalau tabel completion, dia berbentuk tabel dulu. Ada tabel, nanti teman-teman harus mengisi kira-kira jawabannya apa. Misalkan nih ada sebuah tabel, anggap aja kita punya eh, tiga baris lah ya. Misalkan 3 baris tabel seperti ini. Setelah itu ada kolom-kolom tertentu, misalkan sederhananya seperti ini. Contoh nih, saya akan membahas tentang tenggelamnya sebuah kapal, misalkan. Di sini saya akan menuliskan tahun, misalkan. Di sini tahun berapa, gitu. Terus di sini penyebabnya apa, misalkan seperti itu. Terus di sini korbannya berapa. Bisa jadi saya akan menuliskan tahunnya di sini, bisa jadi saya menuliskan penyebabnya di sini, saya menuliskan korbannya di sini. Nah, teman-teman harus melengkapi kira-kira tahun segini ini kapal apa yang tenggelam misalkan gitu. Penyebabnya apa? Ditulis di sini, korbannya berapa. Jadi teman-teman harus mencari dalam sebuah passage. Misalkan kalau penyebabnya itu seperti B ini bla 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 bla, itu kapal apa, tenggelam kapan, dan korbannya berapa. Kayak gitu. Itu namanya tabel completion dan seterusnya. Nanti di sini akan ada contoh soal yang seperti ini juga.
Flowchart completion sama diagram completion ini hampir mirip karena flowchart itu um, dia itu kayak sebuah urut-urutan sebuah kejadian. Nah, kalau teman-teman bisa coba bayangkan, teman-teman pernah tahu diagram misalkan kayak desilinasi itu. Desilinasi itu apa dulu atau sederhananya turunnya hujan. Turunnya hujan itu awal mulanya bagaimana? Itu pasti ada urut-urutannya. Misalkan itu dari air laut atau danau atau apa yang menguap, habis itu nanti mengalami apa, nanti akhirnya mendapatkan apa, terus dia itu kena apa hingga akhirnya dia jadi hujan. Nah, itu namanya flow. Jadi dia itu istilahnya apa ya? Urut-urutan sebuah kejadian. Nah, di sini teman-teman harus memberikan petunjuk. Istilahnya di sini ada misalkan nomor 1, bla bla bla. Terus di sini ada nomor 2, bla bla bla. Terus di sini nomor 3 kadang sudah terjawab, misalkan apa gitu, misalkan kayak hmm, terkena apa atau mengalami apa. Nah, di sini sudah dijawab misalkan seperti itu. Nah, teman-teman tinggal mengisi yang 1 yang 2 ini apa ya step awalnya. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di passage-nya. Jadi di passage awalnya sudah diceritakan, sudah disempurnakan dalam bentuk tulisan paragraf-paragraf sudah ada. Tinggal teman-teman ambil kesimpulan perkatanya saja. Tinggal melengkapi. Nah, diagram completion itu hampir mirip seperti ini juga, cuman kadang diagram completion itu dibalik. Dibaliknya gimana? Jadi ada sebuah apa itu sebuah alur seperti ini, sudah ada tulisannya, sudah jawabannya, teman-teman kayak mengisi summary gitu. Deskripsinya apa ya? Sudah ada bantuannya, tidak mungkin kosong total, tidak. Cuman kadang ada yang kosong-kosong beberapa kata dan teman-teman harus menyempurnakannya sesuai diagram yang sudah dicontohkan. Nah, di dalam PDF kali ini atau PPT kali ini itu juga ada dalam bentuk completion. Nah, completion itu sendiri ada bermacam-macam dan kadang muncul semuanya, kadang enggak, kadang hanya 1 atau 2 jenis saja. Tapi teman-teman setidaknya harus mengetahui jenis-jenisnya. Oke, itu saja untuk pengertian dari completion. Contoh seperti ini adalah summary completion. Kemarin kita kan sudah mengerjakan nih, Kak Rosid sama Kak Vira. Masih ingat enggak nih, Kak Rosid sama Kak Vira? Masih. Masih ya, masih ingat walaupun nggak baca teks, saya yakin jawabannya sudah masih ingat. Nah, di sini itu ada passage yang judulnya More Water for Western Australia dan setiap satu passage itu biasanya lebih dari 1 ide. Di sini kebetulan ada 4, A, B, C, D. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan saya sudah ringkaskan bahwa pembahasan tentang summary completion ini ada di ide pertama. Jadi, seperti yang teman-teman lakukan sebelumnya, untuk mengerjakan reading, semuanya punya teknik masing-masing, punya cara sendiri-sendiri yang mungkin bisa menyamankan atau membuat teman-teman lebih akurat. Tapi kalau dari saya sendiri, saya sarankan yang pertama dibaca adalah kuasai maksud soal. Jadi soalnya dulu yang dibaca menurut saya. Tapi ini hanya sekedar referensi ya teman-teman ya. Kembali lagi nanti ke teman-teman. Soal harus paham dulu. Kalau soal teman-teman nggak paham langsung baca sampai selesai, nanti akan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu jadi permasalahan. Kalau teman-teman sudah tahu maksud soalnya minta apa, teman-teman bisa mencari keywords. Keywords ini 1 atau 2 kata yang ada di dalam soal. Misalkan di sini water supplies in Western Australia under kondisinya bagaimana. Jadi teman-teman bisa menemukan keywordsnya, tapi ngomongin pasokan air. Yang kedua adalah kondisinya bagaimana. Western Australia tidak perlu dijelaskan karena dia jadi judul. Kalau judul jangan diambil, pasti seluruh passage ngomongin Western Australia ini. Jadi ini namanya keywords. Kalau sudah keyword, teman-teman itu fungsinya keywords untuk menentukan lokasi tepatnya di mana.
Jadi kita biasanya nggak perlu baca keseluruhan teks, tapi kita udah paham. Oh, kita cari teks atau paragraf yang hanya membahas tentang masalah atau kondisi pasokan air. Kalau tidak ngomongin kondisi atau pasokan air, kita nggak perlu. Contoh di sini ngomongin pasokan air, di sini kok jadi bahan topik utama ya? Mungkin di sini. Kalau di sini Innovative Western Australian Manage, ini penelitinya dulu pernah ada ngomongin permasalahan ini juga. Ternyata yang bagian paragraf ketiga ngomongin solusi. Yang paragraf keempat di sini penerapannya dulu udah pernah diterapkan di mana. Terus yang terakhir center ini itu penelitian. Ini partner atau rekan kerjanya untuk penelitian itu siapa aja. Nah, berarti otomatis kita udah tahu dari water supply dan kondisi yang dibutuhkan, kita itu nggak butuh kondisi ini. Kondisi ini nggak butuh kita. Jadi kemungkinan cuman ini. Nah, ini innovative waste management. Oh, ini juga nggak butuh. Jadi kita ngomongin cuma pasokan air dan kondisinya bagaimana. Jadi kemungkinan besar ada di sini. Itu fungsinya untuk keywords. Jadi setiap satu soal, satu keywords-nya itu harus ditemukan dulu. Jadi teman-teman tidak perlu membaca mulai dari supply clue water sampai remote areas. Kadang membaca sampai selesai belum juga paham maksudnya yang diminta apa. Nah, kan jadi susah. Nah, ini juga perlu waktu teman-teman. Kadang juga kita nggak paham, akhirnya baca terus. Oh, maksudnya gini. Ya, kalau finally youth ketemu ya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, nanti belajar lagi. Sampai pada akhirnya you tahu bahwa sebenarnya yang you butuhkan hanya paragraf pertama saja, bukan yang lain-lain. Nah, itu fungsi dari keywords ya. Oke. Di sini kita lanjutkan kembali. Setelah menemukan keywords, sebenarnya cara menggunakannya itu menggunakan teknik scanning. Scanning adalah keywords yang kita gunakan ini, kita temukan lokasinya di mana, itu namanya scanning. Dan kita mengabaikan yang nggak penting. Ya, barusan kan kita mencari water supplies. Water supplies adanya di paragraf 1. Yang lain-lain ini memang water supplies, tapi cenderung ke pendanaan, cenderung ke penelitian, cenderung ke penerapannya dulu pernah diterapkan di mana. Itu nggak perlu. Itu namanya scanning. Karena apa? Kita mengabaikan beberapa hal yang nggak penting yang tersedia di sini. Kalau kita sudah menemukan lokasinya, misalkan berada di paragraf 1, kita harus memahami konteks semuanya dan menyederhanakan sehingga kita bisa memahamkan pada diri sendiri. Teknik itu namanya adalah skimming. Skimming itu adalah membaca keseluruhan satu paragraf, jangan diterjemah satu persatu. Kalau diterjemah satu persatu, biasanya kita nggak dapat maksudnya. Makanya yang disebut skimming adalah mencoba memahami, mengambil kesimpulan bahwa kita itu bisa menyederhanakan, oh maksudnya seperti ini gitu. Kalau diterjemah, kadang memang sempurna kata-katanya, tapi belum tentu maknanya kita dapat. Belum tahu juga kalau kita terkendala vocabulary. Wah, ini tambah sesat lagi nanti kalau ada beberapa vocab yang kita nggak tahu, habis itu kita stuck. Itu biasanya kelemahan kalau menerjemah satu persatu. Tapi selama teman-teman masih punya waktu untuk latihan, teman-teman boleh menerjemah, memprediksi, dicari di kamus, setelah itu diprediksi. Mungkin agak takes time, but it's okay karena masih latihan. Sampai pada saatnya nanti teman-teman bisa sedikit lebih cepat sesuai standar aturannya. Bagi teman-teman memang kadang sebagai orang awam atau yang nggak terbiasa membaca, atau mungkin membaca kalau ada pentingnya saja, nah itu biasanya agak berat teknik skimming ini. Tapi bagi teman-teman yang suka baca, entah itu kadang baca komik, entah dia researcher yang sering-sering baca jurnal, atau memang dia itu tugasnya berkaitan dengan membaca. Wah, cepat dia biasanya. Jadi teman-teman nggak bisa samakan orang yang walaupun sama-sama baru pertama belajar, tapi kalau kebiasaannya beda, biasanya kemampuan memahaminya beda juga. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih low cara membacanya atau masih agak pelan cara memahaminya, it's okay, it's normal, it's a process. Bagi teman-teman yang udah cepat, ya congratulations. Memang bawaan kebiasaannya membantu sekali untuk memahami konteks reading ini.
Dan semua teknik ini digunakan untuk menjawab semua jenis soal di reading. Walaupun ada beberapa kadang tidak digunakan. Contohnya scanning kadang digunakan, kadang tidak gitu. Tapi kalau skimming pasti banyak digunakan karena menuntut untuk memahami konteks ini ngomongin apa, konteks ini membahas apa, apakah sudah sesuai dengan dibutuhkan di soal. Ini penting. Apapun jenis pertanyaannya, sebenarnya pada dasarnya reading dari sini. Itu ya, clear ya guys ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya ini sudah saya bahas, jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, boleh share sama Kak Rosid atau Kak Vira, download PDF, nah nanti tanya aja di grup, Kak ini jawabannya saya ini ya, kira-kira bener nggak? Misalkan seperti itu. Kemarin karena berdua saja yang masuk, nggak apa-apa, misalkan Kak Mei mau mengerjakan, terus minta bantuan, tolong dong koreksi, kira-kira jawaban nomor 1 bener nggak yang kayak gini, misalkan. Itu boleh, sangat-sangat boleh banget. Semoga aja Kak Rosid sama Kak Viranya nggak sibuk waktu teman-teman minta. Ya, tapi tetap nanti saya akan bantu juga kalau teman-teman mau share di sana. Sebenarnya di sini juga saya sudah sediakan cara membahasnya, misalkan seperti ini. Di slide kedua pun saya juga sudah jelaskan. Nah, pembahasannya ada di sini, di bagian A di sini. Setelah itu saya juga tandai bahwa ini kata-kata yang cukup menjawab untuk nomor 1. Jadi jawabannya adalah phrasal. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu jawabannya saja tapi nggak tahu maknanya atau konteksnya, bisa share ya. Oke, untuk pertanyaan kedua di sini saya juga sudah sediakan beberapa konteks yang lebih tepatnya ada di sini, sudah saya tandai dan jawabannya adalah activities. Ini untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga masih ada di sini juga, di bagian paragraf ketiga. Katanya ada solusinya, makanya di sini kemarin jawabannya adalah combat. Nah, ini diambil dari sini. Katanya memang ada solusinya ya? Iya, ada. Salah satu cara untuk mengatasi, memecahkan masalah ini. Makanya memecahkan kan nggak ada di sini. Kalau kita cari di sini hanya ada solusinya, tapi di sini nggak ada keterangannya. Maksudnya di sini cara memecahkan solusi atau sinonim dari solve itu sendiri apa, yaitu combat. Yang terakhir, soal nomor 4, this problem is through the processing of. Masalah ini bisa dipecahkan melalui proses dari banyak teman-teman yang menjawab desilinasi karena apa? Jawabannya desilinasi. Padahal desilinasi itu adalah salah satu sistemnya. Jadi di sini itu prosesnya yang dibahas. Nah, sebenarnya sudah ada di sini, sudah diterapkan di large scale seawater desalination plant in Guyana. Jadi yang diproses adalah seawater-nya, bukan desalination-nya. Oke, itu contoh summary completion. Nah, di sini kita akan masuk ke tabel completion. Tabel completion yang seperti yang saya barusan jelaskan, di sini itu sebenarnya sudah ada beberapa petunjuk dan contohnya juga. Sekarang tinggal kita mengenal saja, tidak harus menguasai saat ini, setidaknya teman-teman mengenal jenis pertanyaan seperti ini. Kalau nanti teman-teman tahu atau ketemu di soal manapun, teman-teman sudah tahu cara mengerjakannya atau maksud pertanyaannya bagaimana. Di sini sudah ada petunjuk short answer questions, answer located in paragraph number, bla bla bla, relevant text in the paragraph, 2, 3 or 3 words answer. Di sini itu ada pertanyaan. Kebetulan ini ada pertanyaan. What is incorrectly believed about the sleeping needs of an elderly person? Ketemunya di paragraf nomor 1 di sini ketemunya. Ini adalah sebuah contoh. Relevant text in the paragraph. Jadi teks atau kalimat yang sesuai dengan jawaban ini yang mana? It's a common misconception that sleep needs decline with age. Katanya kebutuhan tidur itu menurun dengan hubungan sama umur. Maksudnya makin tua makin apa, misalkan makin tua makin butuh banyak istirahat, maksudnya seperti itu. Jadi makin muda berarti nggak butuh banyak istirahat gitu. Itu hanya persepsi saja yang dibahas di dalam teks ini. Nah, jika sudah ketemu bentuk kalimat aslinya, teman-teman diminta untuk membayangkan. Jika
Jika jawabannya itu hanya dibutuhkan 2 atau 3 kata, kira-kira jawabannya apa? Nah, teman-teman harus mendeskripsikannya sendiri. Kira-kira apa kalau 2 sampai 3 kata saja. Jadi, apa yang sebenarnya banyak disalahpahami dengan kebutuhan tidur itu? Pengurangan umur. Jadi, semakin umur berkurang, makin banyak kebutuhan tidurnya. Itu sebenarnya salah paham atau sesuatu keyakinan yang disalahpahami. Padahal sebenarnya menurut penelitian nggak gitu. Nah, sama nih, teman-teman nanti tugasnya gitu, menemukan lokasi paragrafnya. Paragraf berapa? Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus teksnya apa? Kira-kira kalau dibuat 2 atau 3 kata saja apa? Bisa atau enggak? Nah, ya gitu. Oke, dari contoh yang ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan bagi satu-satu. Sebelum masuk ke pembagian soal, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nomor 2 Kak Roshid, Kak 3. Nomor 3 Kak Mei, nomor 4 Kak Ola, nomor 5 Kak Vira. Saya akan beri waktu sekitar 1 sampai 2 menit, silahkan dijawab. Tapi tahan saja dulu, nanti kalau sudah 2 menit, saya akan tanyakan lagi konfirmasi ke teman-teman siapa yang belum dan siapa yang sudah. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, silahkan coba dikerjakan. Di sini sudah tersedia teksnya juga, jadi teman-teman semoga di sana lebih clear juga tulisannya, jadi bisa dieksekusi langsung. Oke, dimulai dari sekarang, 2 menit dari sekarang. Kalau nanti di tengah-tengah mau tanya juga boleh ya guys. Oke, 2 menit berlalu. Kak Vira nomor 5, paragraf 6, lifeline health conditions. Itu kok ada tanda tanyanya? Itu maksudnya tanya atau jawab Kak Vira? Yang 2 or 3 word answer-nya saya kurang yakin karena itu Oh, health dan medical kan. Saya pikir oke. kalau health medical condition itu ya sama seperti health condition. Oke, kirain ada apa itu kok tanda tanya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas. Kak Rosid sudah selesai?
Ini paragraf 2 ya. Oke, kita akan bahas ya. Paragraf Jawabannya ada di paragraf 2. paragraf 2 change pattern. Oke, betul sekali. Jawabannya ada di paragraf 2. Kalau kalimatnya, Kalimatnya satu, sleep problems. sleep problem. Yes. Nah, ini bagian kalimat pertama ya. Sleep problems. Sepertinya. Itu berarti dua Dan langsung. kalimat dan paragraf terakhir juga. Oke, yang mana ini? Bagian yang mana nih? Kalimat terakhir. The sleep cycle is. Oh, tidak ya. Mungkin yang kalimat pertama lebih pas. Berarti kalau diminta untuk bentuk kalimat lengkapnya yang mana? Yang mana ya? Mulai dari apa? Kata apa sampai kata apa? What happens to total sleep time when sleep pattern changes? Apa yang terjadi dengan bukan jumlah ya, durasi tidur Durasi tidur. ketika cara tidurnya udah berubah. Biasanya kan pemuda kan gitu kan. Pemuda itu enggak seperti baby tidurnya. Kalau baby kan biasanya jam 8 tidur sampai jam 10 nanti bangun lagi. Nanti jam 12 tidur sejam bangun lagi. Nanti Ini jam 3 ini naik. supportingnya di paragraf 3 juga itu yang kayaknya yang sleep and more tired during the day. Loh, kok banyak? Jadi nanti jawabannya paragrafnya 2 3 gitu. Ini lebih ke paragraf 3 kayaknya. Oh, lebih pada di paragraf 3. Ya. Oke. Jawabannya yang kalimat apa? Yang kalimat pertama itu with sleep and more tired during the day. More tired during the day. Hmm. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan jumlah durasi tidur ketika sleep pattern changes atau pola tidur berubah? Lebih capek? Lebih capek ya. Sepertinya sih begitu. Oke, boleh, boleh. Nah, Salah sih pasti kayaknya. nah, salah kok yakin. Nah, sebenarnya iya, ini boleh dijawab, tapi ini untuk yang adults atau older adults, yang bagian udah tua-tua. Padahal di sini itu secara general. Sebenarnya jawabannya sudah betul ada di paragraf kedua. Cuman lebih tepatnya di sini adalah the sleep circle is repeated several times during the night, and although the total sleep times tend to remain constant, older people spend more time in the lighter stages of sleep than in the deep sleep. Ketika pola tidur itu diulang-ulang beberapa kali pada siang dan malam, ya bukan ya, during the night ya, maksudnya pada masa sepanjang malam. Nah, although the total sleep time tends to remain constant. Nah, maksudnya apa nih? Remain constant. Stabil kan? Tetap aman kan? Jadi sederhananya ngomongnya gini, orang-orang tua itu tidur sepanjang malam walaupun terlihat stabil. Nah, sebenarnya older people spend more time in the lighter stages. Jadi orang-orang tua itu sebenarnya itu nggak benar-benar nyenyak. Ya kelihatannya aja diem tidur, tapi padahal dia itu masih sadar sebenarnya. Then in the deep sleep beda sama pemuda, sekali tidur dia nyenyak banget. Jadi kesimpulannya apa yang terjadi? Bagaimana? Apa yang terjadi dengan durasi tidur ketika pola tidurnya berubah? Ambil kesimpulannya, jadi apa? Jawabannya adalah remain constant in love. Kok bisa? Sederhananya itu sebenarnya dia tetap stabil. Jadi kalau dicocokkan dengan pertanyaan, apa yang terjadi ketika durasi tidur itu, apa yang terjadi dengan durasi tidur seseorang ketika pola tidurnya berubah? Menurut teks ini, nggak ada masalah. Tetap stabil.
tidurnya bayi yang sering-sering banget kayak gitu, tidurnya pemuda yang sering begadang itu, sama tidurnya para lansia misalkan gitu atau older itu entah tidurnya mulai dari sore sampai pagi terus sering kebangun, semuanya sebenarnya secara penelitian di teks ini katanya tetap stabil. Tetap banyak tidur oke, nggak banyak tidur juga tetap oke. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau menurut soal kalimat the sleep cycle is repeated ini sampai deep sleep, tapi kalau disuruh menjawab 2 atau 3 kata saja, jawabannya tetap remain constant, tetap stabil. Tuh. Gitu ya Kak Rosid ya. Siap. Siap. Oke, jadi jangan bimbang kalau ada jawaban lain juga. Di sini udah pindah, wah kayaknya banyak ini jawabannya relate ya. Memang semua bahas tiduran ini. Oke, next. Tadi Kak Rosid sudah, sekarang Kak Mei. Nomor 3. What condition increase sleep disorder among the elderly? Kondisi apa yang meningkatkan gangguan tidur terhadap orang-orang tua? Ketemu paragrafnya di paragraf 3 kalau nggak salah. di bagian mana paragraf ketiganya? Yang ini yang more tired during the day. Oh, itu No? kan yang ditanyakan kondisi apa? Kondisi tired ya? Jawabannya ya? Yes, more tired. Oh, oke. Kalau di sini itu belum cukup menjawab karena di sini ditanyakan kondisi apa yang meningkatkan masalah tidur. Nah, kalau di sini ada nggak masalahnya apa sebenarnya? Kan di sini secara penjelasan banyak para lansia itu, walaupun nggak semuanya, juga melaporkan kurang puas dengan tidur dan semakin capek aja setiap harinya, kan gitu. Ya, benar. Tapi kondisinya kondisi apa? Apakah jawabannya kondisi capek? Sleep habits. Is your study on the sleep habits? No. Ini penelitian. Mm-mm. Penelitian dari kebiasaan tidur sama orang-orang Amerika itu menunjukkan peningkatan in the time takes fall asleep, sleep latency. Jadi dia itu memang makin ngantuk aja, makin sering-sering tidur aja gitu. Kan yang ditanyakan adalah kondisinya apa yang meningkatkan ini. Paragraf 4 ya. Sebenarnya jawabannya ada di paragraf 4 di bagian line keberapa? Atau kalimatnya apa? Kalimatnya yang kalimat yang kedua, the elderly can be attributed to physical and psychiatric illness. Oke. Sebenarnya dari kalimat awal sudah ada the prevalence of sleep disorder also tends to increase. Nah, di sini kan kita kelihatan. Ini sudah meningkatkannya. Nah, however, research suggests that much of the sleep disturbance among the elderly can be attributed to physical and psychiatric illness and medication used to treat them. Bisa dipengaruhi oleh physical and psychiatric illness. Penyakit bawaan fisik atau memang penyakit yang lagi di treatment ya. Ini medication used to treat them. Jadi kalau misalkan orang-orang lansia itu punya sebuah penyakit, habis itu lagi menjalani meditasi atau menjalani sebuah treatment khusus, itu biasanya mempengaruhi pola tidur. Ya sederhananya kayak ada nih tipe-tipe orang yang kalau minum obat langsung ngantuk. Enggak waktunya tidur langsung ngantuk. Pagi-pagi jam 8 habis sarapan minum obat langsung ngantuk. Nah, berarti kan gangguan tuh sleep disorder-nya ya kan. Kalau nggak gitu, malam-malam waktunya minum obat malah nggak jadi ngantuk, malah terang gitu. Nah, itu namanya gangguan sleep disorder. Nah, kalimat yang lebih tepat adalah can be attributed to physical and psychiatric illness and the medication used to treat them. Betul kalimat ini. Tapi kalau diminta 2 atau 3 kata saja, kondisi jawabannya adalah Physical and psychiatric illness. itu ada 4 kata. Physical and psychiatric
illness ada 4 kata. You maksimal hanya 3 saja. Medical illness. Medical illness. Medical illness itu apa? I don't know. Medical, penyakit kesehatan, penyakit kesehatan. Gimana ini? Jawabnya adalah physical and psychiatric. Hmm. Itu pasti jenis penyakit kan gitu. Oh, iya. Nah, jadi kita nggak perlu menyebutkan penyakitnya. Kan kondisi apa? Kondisinya ini. Selesai. Ini pasti penyakit ini. Oke, good. Nice one. Number 4. People may suffer with one of the 2 types of condition of sleeplessness. What are they? Orang-orang itu mungkin menderita dari salah satu dari 2 jenis tipe kondisi permasalahan tidur. Apa itu? Di paragraf kelima. Oh, kalah. Ini paragraf Lima. kali. Good. Terus relevant. Di line ketiga, insomnia may be chronic. Insomnia may be chronic. Oke. Kalau lengkap kalimatnya mulai dari sini maksudnya. Iya, sampai ke conditional. Conditional. Psychiatric. Condition. Ya, conditional. Oh, oke. Terus misalkan diminta 2 atau 3 kata? Insomnia symptoms, gejala insomnia. Insomnia symptoms. Yes. Oke. Gejala-gejala insomnia itu ya? Ya. Oke, hampir benar. Kan di sini yang diminta adalah one of the 2 types. Nah, jadi ada 2 jenis. Oh, 2 jenis. Satu dari jenis 2 tipe, kan gitu. Kalau insomnia ini adalah satu jenisnya. Kalau kita telaah lagi, di sini permasalahannya sebenarnya insomnia kan yang dijelaskan. Insomnia ada berapa? Insomnianya ada 2. Insomnia yang kronik sama yang akut. Oh, acute. Oh, acute. Jadi 2 jenis itu yang jadi permasalahan yang akan membuat orang-orang menderita itu dari satu dari 2 jenis. Satunya itu apa? Insomnia. 2 jenisnya kronik atau akut. Kronik itu lasting over 1 month. Jadi dia itu 1 bulanan lebih. Kalau akut, such as medical physical condition, lasting few days or weeks. Biasanya harian atau mingguan saja. Setelah itu dia kembali lagi ke sleep pattern-nya gitu. Oke, bagus Kak Ola, good. Next, number 5. Kak Vira, silahkan. Number 5, paragraf 6. Paragraf 6, oke, betul. Terus yang last line. Last line, ada kalimat apa? In general, people with poor health and chronic medical conditions have more sleep problems. Terus untuk answer-nya yang Good. pendek berarti Apa? health and or medical Health or and medical. medical. Yes. Apa itu health and medical? Kesehatan dan Or medical. medical sama maknanya. Kesehatan dan what? Iya. Nah, oke. Tapi udah bagus, lokasinya udah Ya, ketemu. Kalau tinggal ngambil ada namanya adalah poor health. Oke. Nah, dalam kondisi umum, kondisi apa yang menyebabkan orang-orang itu menderita gangguan tidur? Ya, gangguan kesehatan. Nah, bagus. Sudah bagus nih teman-teman. Walaupun beberapa masih bingung cara mengambil 2 atau 3 katanya. Nah, ini soal model kayak gini mungkin masih keluar ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipahami atau nggak bisa dipungkiri bahwa di reading tidak hanya sekedar contreng-contreng seperti multiple choice, tapi teman-teman juga masih butuh untuk menulis.
computer based, nanti teman-teman langsung tulis klik di sini. Jadi langsung bisa ditulis. Atau kadang juga disediakan answer tabelnya juga langsung bisa. Jadi beda sama yang teman-teman sudah pernah kerjakan mungkin di TOEFL. Jadi itu juga butuh. Sebenarnya sudah bisa dijawab di sini nomor 1, 2 ini berada. Ini aslinya, ini versi nomor 2-nya. Nanti saya akan kirimkan buat teman-teman kalau bingung. Ini tadi solusinya apa, misalkan itu ada di sini semua. Plus saya akan sudah berikan bentuk-bentuk paragrafnya juga. Nah, ini oke. Ini tadi nomor 5 jawabannya di paragraf ke-6 ada di sini. Oke, sudah sesuai. Ini yang bentuk diagram completion. Nah, diagram completion di sini sudah ada bentuk kayak gini. Standard solar cell. Di sini ada bla 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 kosong ada bentuknya. Negative redox silicon sebenarnya ada namanya juga. Tapi teman-teman disuruh menjawab gap 1. Jadi bukan ini yang ditanya, tapi di sini pertanyaannya. Gap 1 shows something from outside the cell feeding into the cell. What powers the solar cell? Ketemunya nanti di sini. Itu contoh-contoh diagram. Nah, teman-teman harus mengerjakan sendiri. Nah, silahkan coba dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah dikerjakan, saya akan coba bagi solusinya atau kunci jawabannya buat teman-teman beserta penjelasannya. Gitu ya. Nah, ini juga ada yang bentuk tabel juga. Untuk tabel completion-nya. Tabel completion yang seperti saya bilang tadi, di sini itu ada shape, year, death, toll. Di sini itu jumlah kematian. Cause, penyebab. Nah, di sini itu ngomongin could the Titanic disaster happen today? Mungkin nggak sih kejadian Titanic itu terjadi zaman ini? Kan zaman serba canggih, sebuah makin pengetahuannya makin tinggi juga, mungkin bisa di reduce atau tidak mungkin separah dulu lah misalnya. Nah, di sini ada teksnya semuanya sudah tercover. Di sini ada bentuk pertanyaan dalam tabel, dilanjutkan bentuk pertanyaan dalam bentuk list kayak gini. Ada beberapa pertanyaan. What information do you need for questions 1? Teman-teman menjawab. Misalkan di sini ship-nya itu Titanic. Titanic itu, ini penjelasannya ke bawah ya guys. Jadi contohnya, misalkan ke bawah sini. Titanic itu tahun 1912. Jumlah kematiannya 1.500-an. Penyebabnya adalah nabrak iceberg. Kalau ini, Gwendolyn Goslow. Nah, kira-kira tahun berapa tuh? Kalau korbannya sih lebih dari 9.000, tapi tenggelamnya kenapa ya? Teman-teman cari informasinya di sini. Lagi-lagi gunakan teknik keywords dulu. Gwendolyn Goslow, cari kapal ini dulu, di manakah dia? Baru nanti informasinya ada di situ semuanya. Nah, estimasi untuk jawab pertama kali ketika teman-teman masih membaca itu sekitar 1-2 menit. Setelah itu, kalau teman-teman sudah hafal pembacaan dan konteks atau passage-nya, biasanya estimasinya adalah sekitar 33 detik sampai 1 menit. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakan lebih cepat, lebih baik, tapi yang paling utama menurut saya adalah akurat. Jadi kalau teman-teman sudah akurat tapi masih lama, sering-sering latihan biar makin cepat. Tapi kalau cepat dulu tapi nggak akurat, nah itu bahaya. Jadi permasalahan lagi nanti. Dilanjutkan donut pass. Ini juga sama. Ini donut pass itu adalah shape tahun 1987. Jumlah kematiannya berapa? Alasan penyebab kematiannya apa? Udah, aman. Next. Di sini juga masih ada. Silahkan dikerjakan 1 atau 2 saja boleh. Di sini masih berbentuk summary completion. Stonehenge is being surveyed using. Nah, di sini teman-teman harus mencari beberapa kata saja yang melengkapi. Ketemunya di paragraf berapa.
Gitu ya guys ya. The ground penetrating radar system scans to bla 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 under the ground. Paragraf berapa? Itu model-model summary completion. Tadi kita sudah belajar beberapa sedikit dan sisanya sekali lagi teman-teman harus selalu praktis. Silakan dikerjakan. Ini bukan sebuah kewajiban, tapi saya akan buatkan video pembahasannya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah membahas, misalkan saya sudah mengerjakan tapi saya nggak tahu kuncinya, nanti saya akan sertakan linknya. Jadi buat teman-teman untuk mengetahui kalau saya mengerjakan ini, kira-kira itu benar nggak jawaban saya, dan kira-kira itu asal-usulnya kok bisa dikatakan jawabannya itu bagaimana, nanti saya akan sertakan juga. Jadi lebih mudah untuk membahas. Kalau untuk pertemuan, sebenarnya kurang. Untuk 1 jam itu membahas 1 jenis skill itu kurang. Jadi saya butuh bantuan teman-teman untuk menjawab sendiri dengan tuntunan atau cara-cara yang sudah saya share di awal. Ya guys ya. Oke, next. Ini juga diagram seperti yang saya jelaskan di awal. Di sini ada fossil fuels used to make bla bla bla. Teman-teman bisa mendapatkan informasinya di sini. Tetap jangan lupa pahami instruksinya. Complete the following flowchart using no more than 3 words and or a number from the text. Semuanya sudah ada. Di sini tinggal kita mencocokkan kira-kira gimana. Nah, kadang tinggal mencocokkan saja kita masih kesusahan. Karena apa? Melihat konteksnya itu dia maksudnya apa sih kayak gitu. Kalau secara diagram memang urutannya harusnya seperti ini. Tapi kalau secara deskripsi ada sebelah kanan. Makanya kita dibuat sebuah pemahaman kira-kira bisa nggak menerapkan deskripsi ini dalam bentuk flowchart. Ini nanti ada hubungannya sama writing task 1. Ada bentuk gambar, kita disuruh mendeskripsikan. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kak Rosyid, Kak Mei, Kak Ola, Kak Fira? So, ini nanti filenya di-share kan ya? Ya, saya akan kirim setelah ini. Iya, baik. Nah, ada beberapa yang tidak saya kasih kunci ya. Jadi contohnya kayak gini, saya ingin teman-teman kerjakan dulu. Misalkan yang tandanya merah-merah kayak gini, teman-teman silahkan kerjakan dulu. Tapi kalau tandanya hijau-hijau ini berarti jawabannya. Nah, jadi teman-teman punya kesempatan untuk latihan sendiri. Teman-teman kalau pengen yang lebih gede tulisannya ada di PDF, sebenarnya sudah ada. Tinggal teman-teman cari yang judulnya ini Performance Degraded in Solar Plants gini. Nanti ketemu juga tulisannya yang lebih baik, tulisannya lebih besar. Misalkan teman-teman pusing nih lihat yang di sini, bisa dilihat yang versi aslinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga sedikit membantu pembahasannya sehingga teman-teman itu diberikan kemudahan juga nanti ketika mengerjakan sendiri. Yang pasti topik kali ini kita completion, kita besok sudah ganti topik lagi. Skillnya sudah beda walaupun sama-sama belajar reading. Semoga dimudahkan terus, dan bagi teman-teman yang masih ngerasa berat, sabar karena belajar juga berpahala buat teman-teman yang bagi pusing-pusing untuk mempelajari sesuatu ya. Semoga juga diberikan kemudahan lagi. Oke guys, gitu aja mungkin pertemuan kita kali ini. Thank you for joining today. Have a great day and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Kak. Welcome. Thank you, sir. Waalaikumsalam.